Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Frianda dari 12 IPS 2 absen nomor 27. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil presentasi saya. Untuk Ibu Maisaro dan para audiens yang saya hormati, izinkan saya menampilkan hasil presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari Sejarah Indonesia yang berjudul Manfaat Pembelajaran Sejarah bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pada slide selanjutnya, yaitu ada pokok-pokok bahasan yang saya akan jelasin nantinya. Yang pertama ada pengertian sejarah, yang kedua ada manfaat sejarah, dan yang ketiga ada ciri-ciri sejarah. Apa saja sih manfaat kita dalam belajar sejarah? Sebelumnya, saya akan menjelaskan arti sejarah terlebih dahulu. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Jadi, sejarah ini adalah kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Di sini juga ada pengertian sejarah menurut para ahli. Saya mengambil 3 menurut para ahli ini, yaitu yang pertama Muhammad Hatta, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Taufik Abdullah. Menurut Muhammad Hatta mendefinisikan sejarah sebagai salah satu kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas penyelidikan dari berbagai peristiwa. Dan yang terakhir ada Taufik Abdullah yang mendefinisikan sejarah sebagai tindakan manusia yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau di tempat tertentu. Di sini juga ada manfaat sejarah bagi bangsa dan negara. Yang pertama ada membantu kita memahami orang dan masyarakat. Jadi, sejarah ini membantu kita memahami orang dan masyarakat sebab sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Yang kedua ada berkontribusi pada pemahaman moral. Jadi, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dalam situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Yang ketiga ada sejarah memberikan identitas. Jadi, sejarah ini adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah, karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Yang keempat ada sejarah membuat kita belajar lebih hati-hati. Jadi, sejarah ini membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal, salah satunya menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Yang terakhir ada sejarah dapat memberikan kesenangan. Jadi, sejarah ini dapat memberikan kesenangan maupun keindahan dari seorang pembelajar sejarah, dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca, baik cerita roman maupun cerita-cerita peristiwa yang lainnya. Ada slide selanjutnya ada ciri-ciri sejarah. Di sini saya mengambil 2 ciri-ciri sejarah. Yang pertama ada ciri-ciri sejarah yang utama, dan yang kedua ada ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sejarah yang utama antara lain, yang pertama ada peristiwa penting atau berpengaruh. Jadi, peristiwa penting atau berpengaruh ini dapat dijadikan momentum dan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang.
Yang kedua ada peristiwa unik. Peristiwa unik ini terjadi satu kali karena tidak dapat terulang sama persis. Dan yang terakhir ada peristiwa abadi. Peristiwa abadi ini peristiwa yang terjadi akan dikenang sepanjang masa. Yang kedua ada ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Antara lain, yang pertama empiris. Empiris ini pengalaman manusia yang didokumentasikan dalam dokumen atau sebuah peninggalan sejarah yang biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menemukan fakta masa lampau. Yang kedua ada mempunyai objek. Mempunyai objek ini seperti waktu. Waktu adalah contoh objek sejarah yang dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga ada mempunyai teori. Mempunyai teori ini digunakan untuk mendukung argumen atas sejarah yang terjadi. Yang keempat ada mempunyai metode. Mempunyai metode ini pengamatan sendiri karena terdapat pedoman-pedoman tradisi ilmiah. Dan yang terakhir ada generalisasi. Generalisasi ini teori atau metode penelitian yang telah dilakukan dapat tertarik kesimpulan untuk menjelaskan fakta sejarah yang telah terjadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.